Di tengah perang yang mengguncang dunia, ketika dua kota di Jepang luluh lantak oleh bom atom, dunia tahu Jepang akan kalah. Dan bagi rakyat Indonesia, inilah saatnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meli dari 12 Science dan aku di sini mau membagikan informasi sekitaran dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan gak perlu lama lagi, langsung aja kita bahas. Jadi di tahun 1945 itu adalah tahun yang penuh gejolak di dunia, termasuk di Indonesia juga. Nah, di medan perang global, Jepang yang selama ini bertahun-tahun menguasai Indonesia ini mulai terdesak nih guys. Serangan demi serangan dari sekutu membuat negara itu semakin terpojok. Puncaknya, pada 6 Agustus 1945, langit di Hiroshima berubah menjadi bola api raksasa ketika bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari kemudian, 9 Agustus, giliran kota Nagasaki yang luluh lantak. Akibat dua pengeboman tadi, Jepang pun akhirnya nyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Kabar kekalahan ini pun menyebar cepat di seluruh dunia, termasuk di negara kita juga. Nah, ada satu hal yang membuat keadaan ini menjadi sangat genting, yaitu kekosongan kekuasaan. Pasukan Jepang yang masih ada di sini, mereka tuh cuma nunggu doang buat kedatangan sekutu untuk mengambil alih. Tidak ada pemerintahan baru yang langsung memimpin. Keadaan tanpa tuan ini adalah peluang emas, tapi juga bisa menjadi malapetaka jika tak dimanfaatkan dengan cepat. Sebenarnya pada sebelum kekalahan Jepang itu, mereka tuh udah pernah nyoba narik empati rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 untuk membicarakan dasar negara dan rancangan konstitusi dan gitulah. Setelah BPUPKI selesai, dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945. Jadi setelah BPUPKI selesai bekerja, dibentuklah PPKI yang diberi tugas mempersiapkan proklamasi dan membentukkan pemerintahan. Namun, begitu kabar kekalahan Jepang sampai, dan disinilah para tokoh bangsa berbeda pendapat. Disitulah terbentuk golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang terdiri atas Sultan Syahrir, Chairul Saleh Wikana, menganggap inilah saatnya bertindak cepat, memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Mereka takut kalau ternyata terlalu lama untuk menunggu. Sekutu pun akan datang kalau kita terlalu lama nunggu gitu. Jadi kayak mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda. Nah, pendapat golongan tua seperti Soekarno-Hatta dan tokoh-tokoh senior lain memilih langkah hati-hati dan mereka merencanakan untuk menunggu kedatangan sidang PPKI agar semua lebih teratur dan sah secara hukum dan juga menghindari kekacauan yang bisa mengorbankan seluruh rakyat. Tegangan itu pun memuncak pada peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada 16 Agustus 1945, di mana di dini hari golongan muda ini tuh ngeculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang berada di Karawang. Tujuannya buat apa sih? Ya, untuk ngejauhin mereka dari pengaruh Jepang di sana. Nah, di Rengas Dengklok, mereka mendesak agar proklamasi dilakukan hari itu juga. Mereka pun sampai berkata, ini adalah momentum yang tidak akan terulang. Jika kita terus menunggu, kita akan kehilangan kesempatan, katanya. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo ini tuh bernegosiasi dengan memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya. 17 Agustus 1945, para tokoh bangsa dan juga rakyat berkumpul di kediaman Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur 56 di Jakarta. Fakta uniknya, upacara tersebut berlangsung dengan sederhana. Tidak ada protokol, bahkan tiang benderanya pun dibuat oleh bambu yang ditanam beberapa saat sebelum acara. Dan di situ terlebih lagi Soekarno sedang mengalami sakit dan beliau yang sakit pun berdiri di depan mikrofon dan membacakan naskah proklamasi yang diketik oleh Sayyidu Melik tadi. Dan disitulah
bendera merah putih dinaikkan oleh Latif Hedraningrat dan Suhut. Kemudian lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh rakyat yang dipimpin oleh PR Supratman. Tidak ada meriam ataupun parade besar, cuma ada tekad dan air mata haru pada saat itu. Pada 18 Agustus 1945, PPKI pun langsung bergerak. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta juga membentuk KNIP sebagai badan legislatif negara yang bersifat sementara. Berita kemerdekaan pun cepat menyebar ke seluruh negeri. Meski si Jepang udah berusaha buat ngebatasinnya. Nah, para pemuda ini tuh gercep, mereka tuh manfaatin radio, surat kabar, dan bahkan jaringan rahasia. Ada Malik pun juga bahkan menyebarkan berita-berita tersebut secara sembunyi-sembunyi di peralatan kantor berita di Domain. Kabar kemerdekaan pun akhirnya terdengar hingga ke luar negeri, termasuk Palestina, yang menjadi salah satu negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi ini tuh sebenarnya ninggalin banyak fakta unik, kayak misalkan naskah asli proklamasi ini ditemukan di tempat sampah dan juga baru dikembalikan di 46 tahun kemudian. Terus kayak rekaman suara yang kita dengar tuh bukan rekaman suara asli. Itu merupakan rekaman yang direkam ulang di tahun 1951. Terus tiang bendera itu cuma terbuat dari bambu seadanya aja seperti yang aku mention sebelumnya. Terus proklamasi ini ternyata berlangsung pada bulan Ramadan di hari ke 1866. Dan saat itu Jepang sempat ingin merampas foto-foto proklamasi negara kita. Dan ya, kemerdekaan ini bukanlah suatu hadiah dari Jepang ataupun belas kasihan dari negara lain. Melainkan kemerdekaan ini tuh adalah hasil dari persatuan, keberanian, tekad, dan kecerdikan dari tokoh bangsa yang mampu membaca situasi. Dan sejak saat itu, tanggal 17 Agustus 1945 dijadikan simbol kedaulatan dan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan apapun taruhannya. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, dan saya pamit.